Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Yesaya 4 ayat 2 sampai 6. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Cerita dari Yesaya 4 ayat 2 sampai 6 ini Tuhan memulihkan. Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan ketika tunas ditumbuhkan Tuhan di Yerusalem, di dalam kehidupan umat-Nya. Setelah tentu saja Tuhan menyucikan mereka. Ayat 4 mengatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Yesaya 4 ayat 2 sampai 6 ini mengkisahkan, karena ini bukan puisi ya, ini cerita. Kalau yang kemarin kita baca itu puisi, kalau yang ini cerita. Menceritakan bahwa Tuhan itu tidak menghukum, dengan kata lain tidak menghukum mati semua orang di Israel. Tidak membuang semua orang yang ada di Israel. Akan ada orang-orang yang tersisa di sana. Akan ada orang-orang yang akan menerima belas kasihan Tuhan setelah Tuhan menyucikan umat-Nya. Karena setelah penghukuman akan ada belas kasihan. Setelah pembersihan akan ada perlindungan. Itu sifat Tuhan yang tidak berubah. Ketika umat-Nya berbuat dosa, maka Tuhan akan menghajar. Tuhan akan menunjukkan keadilan, menegakkan kebenaran. Yang salah harus dikoreksi, yang salah harus dihukum. Tetapi kemudian setelah hukuman itu dilangsungkan, setelah koreksi itu diadakan, ada pemurnian, ada pembersihan, maka kemudian Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya. Tuhan kembali menyatakan perlindungan-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya, kebaikan hati-Nya kepada umat-Nya, menunjukkan belas kasihan. Tuhan bukan seperti manusia yang ketika dia selesai menghukum, kemudian dia menaruh dendam. Tidak lagi mau berhubungan dengan umat-Nya. Kalau manusia sekali dendam, sekali hajar, ya udah. Maka kita tidak lagi memiliki hubungan satu dengan yang lain. Kita ini musuh. Tuhan tidaklah demikian kepada umat-Nya. Tuhan itu seperti Bapa yang mendisiplinkan anak-anak-Nya. Tuhan itu seperti orang tua yang memberikan teguran kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan kepada umat-Nya. Jadi ketika umat-Nya berbuat salah, maka Tuhan akan menegur. Kesalahan yang besar, maka tegurannya akan keras. Disiplinnya akan tegas. Tapi setelah itu, dikatakan Tuhan yang memukul, Tuhan juga yang membalut luka-luka akibat pukulan itu. Orang mungkin bertanya, kenapa lu pukul sampai luka? Ketika ada kesalahan yang sangat besar terjadi, maka perlu ada pengingat. Kalau bahasa hukumnya adalah supaya menghasilkan efek jera. Efek jera. Sehingga ada disiplin-disiplin yang Tuhan adakan. Supaya umat-Nya ini tidak lagi ingin untuk berbuat dosa, untuk kembali ke lumpur dosa itu. Karena sudah ada efek jera. Tuhan itu sayang kepada Anda dan saya.
Jadi ketika Anda dan saya itu berbuat salah, ketika Anda dan saya itu melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang berdosa, maka Tuhan itu seperti Bapa yang menghajar kita. Tuhan itu ketika Dia menghajar, itu dikatakan kitab suci, bukan damai yang kita rasakan, bukan damai, bukan rasa tenang, tetapi kesedihan, rasa sakit. Namanya juga dihajar. Tetapi hasil dari rasa sakit itu, hasil dari hajaran itu pada akhirnya adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena sikap hati kita yang sudah menjauh dari dosa, menjauh dari kecemaran. Itu mirip dengan tukang emas dan tukang perak yang mau memurnikan emas dan perak. Dia dibakar menggunakan api, ya kan? Dengan teknik-teknik tertentu untuk memisahkan. Api akan memisahkan mana yang benar-benar emas atau perak, mana yang lain. Entah itu tembaga atau bahkan yang tidak terlalu berharga. Sehingga api panas itu memisahkan hal yang berharga dari yang kurang berharga, bahkan dari yang tidak berharga. Demikian Tuhan mendisiplinkan kita, bahkan menghukum kita dalam arti menghajar kita, mendidik kita, supaya kita ini meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal yang cemar, meninggalkan hal-hal yang mempermalukan Tuhan dan menghancurkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya Tuhan yang menghajar adalah Tuhan yang berbelas kasihan, yang menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan perlindungannya, dan memberikan berkat-berkatnya kepada kita, orang-orang yang Dia kasihi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengenal Engkau. Kami mengasihi Engkau sama seperti Engkau telah sayang, mengasihi kami seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.